Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus. Kali ini kita akan membahas masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang equity investment. Sebagaimana di video sebelumnya, bahwa untuk equity investment itu yang kepemilikan kurang dari 20% pengaruh tidak signifikan, itu eh, dibagi menjadi dua, yaitu fair value TPL dan fair value OCI. Nah, kita akan bahas yang akuntansi pertama untuk yang FVTPL. Jadi FVTPL itu adalah untuk saham yang dibeli kita berinvestasi saham tujuannya untuk trading. Jadi tujuannya untuk trading atau tujuannya bukan non trading, tujuannya bukan non trading, tetapi perusahaan tidak memilih fair value OCI. Jadi FVTPL itu ada dua kriteria, yaitu kriteria pertama untuk saham yang tujuannya trading, yang kedua untuk yang saham yang non trading dan perusahaan tidak memilih fair value OCI. Nah, untuk yang pertama ini adalah fair value TPL yang contohnya yang trading. Jadi ketika perusahaan membeli ini contohnya ketika perusahaan membeli membeli saham dengan tujuan untuk trading dan di situ ada biaya broker, maka jurnal pertama adalah kita menjurnal harga perolehan sesuai dengan harga belinya. Misalnya beli 3 saham, PT Alpha, PT Buba, dan PT Cosma, itu totalnya 111, berarti jurnalnya equity investment debit $111.000, cashnya $111.000. Untuk biaya broker itu dicatat sebagai expense, jadi brokerage fee atau brokerage expense 200, dan cashnya juga berkurang, nambah pengeluarannya 200. Silakan bisa dijadikan satu jurnal atau dua jurnal, boleh kalau ini satu jurnal untuk menjurnal pembelian equity investment sekaligus menjurnal beban broker biaya broker. Jadi karena FVTPL maka biaya pembelian, biaya transaksi itu dicatat sebagai expense. Nah, kemudian ini 30 Desember 30 Desember. Kemudian 31 Desember berarti ada penyesuaian nilai wajar. Nah, ini meskipun portofolio sebenarnya nanti perlakuannya per individu. Tapi untuk jurnal ini nggak apa-apa, kita gabung Jadi netnya adalah 1.500 rugi. Jadi kita catat fair value adjustment di kredit debitnya unrealized masuk profit or loss. Karena ini FVTPL, jadi unrealized gain atau lossnya masuk ke laba rugi, profit or loss. Nah, ini jurnal penyesuaian 31 Desember 2020. Ketika ada dividen, misalnya 2 Januari ada dividen kita catat dividen receivable pada dividen revenue, saat dibayar berarti di cash pada dividen receivable. Nah, ini untuk yang jurnal dari pembelian sampai penerimaan dividen. Untuk yang trading. Kemudian bagaimana kalau salah satu dari 3 investasi ini dijual? Misalnya tadi kita kan punya 3 investasi ini harga perolehannya 24, 35, dan 52. Yang dijual adalah saham PT Buba yang kosnya 35.000 dijual dengan harga 36.500. Dan ada keterangan harga 36.500 itu sesuai dengan nilai wajarnya saat itu. Jadi kalau ada diketahui nilai wajarnya berarti kita penyesuaian nilai wajar. Jadi langkah pertama ketika penjualan adalah jurnal penyesuaian nilai wajar. Jadi PT Buba berarti 35.000, nilai wajarnya 36.500, berarti naik 1.500. Naik 1.500. Jadi 1.500 itu saldo akhir saldo akhir. Jadi pokoknya kalau selisih itu jadi saldo akhirnya. Jadi saldo akhirnya dari 35 ke 36.500 berarti ada saldo akhir keuntungan fair value adjustment-nya adalah 1.500. Nah, sebelumnya berapa saldo fair value adjustment untuk saham PT Buba? Kita lihat tadi. Oh, sebelumnya dia negatif 500. Kalau sekarang positif 1.500 berarti tahun berjalan harus ditambah 2.000. Nah, gitu Jadi kita mengakui adanya unrealized gain or loss 2.000,
fair value adjustment-nya di debit 2.000. Nah, itu untuk yang jurnal penyesuaian. Begitu dijual, jurnal penjualan ya. Ini jurnal penyesuaian saat penjualan maksudnya, 15 Januari. Kemudian setelah itu kita membuat jurnal penerimaan cash-nya ya, jurnal penjualannya. Berapa harga jualnya? Ini sama dengan nilai wajar. Berarti cash-nya 36.500. Fair value adjustment berapa tadi total fair value adjustment? Saldonya terakhir 1.500 ya. Berarti kita tutup fair value adjustment 1.500 dan equity investment sesuai dengan cost-nya 35.000. Nah, di sini ada biaya broker. Jadi biaya broker langsung dicatat sebagai expense ya pada cash. Nah, itu teman-teman jurnal untuk penjualan equity investment yang FITPL. Itu ya. Nah, misalnya sampai akhir periode sejak 15 Januari tidak ada transaksi ya sampai 31 Januari ya. Misalnya ini sampai 31 Januari tidak ada transaksi. Misalnya jadi kalau kita bikin laporannya per bulan, maka kita akan menyesuaikan ya per akhir periode. Karena ini asumsinya laporan keuangannya per bulan, jadi perlu disesuaikan setiap akhir bulan nilai wajarnya. Nah, berarti tinggal dua ya, tinggal PT Alpha dan PT Cosma. Nah, cost-nya masih sama, carrying value-nya 24.52. Nah, fair value-nya ini adalah fair value per 31 Januari ya, 2021. Sehingga ini adalah saldo akhirnya ya, unrealized gain atau loss-nya di 31 Januari 2021. Jadi untuk PT Alpha ada saldonya saldo positif 2.000, untuk PT Cosma 1.000. Kita sesuaikan dengan saldo sebelumnya gitu ya, saldo sebelumnya. Jadi masing-masing kalau PT Alpha itu saldo sebelumnya positif 1.000, sekarang kok 2.000 berarti nambah 1.000 lagi positif. PT Cosma sebelumnya ada minus 2.000, sekarang kok jadi positif 1.000 berarti nambah 3.000 gitu ya. Sehingga kalau di total itu saldonya adalah 4.000 fair value adjustment. Gitu teman-teman sekalian. Jadi itu yang jadi kita perlu menyesuaikan yang 4.000. Jadi di 31 Januari 2021 ada penyesuaian fair value adjustment sebesar 4.000. Ya tadi untuk menyesuaikan kenaikan nilai wajar dari saham yang masih tersisa. Jadi gitu. Jadi penyesuaiannya per individu ya teman-teman ya, per individu. Nah, untuk laporan posisi keuangan, equity investmentnya disajikan sesuai dengan nilai wajar. Jadi nilai wajarnya ini totalnya kan 79.000 ya. PT Alpha 26, PT Cosma 53. Sementara di tahun 2021 kita membayar tadi brokerage fee ya, ada expense di sini 50, kemudian kita mengakui other income expense, ada unrealized gain or loss. Dari mana itu? Ini tadi yang 2.000 dari yang transaksi 15 Januari, kemudian yang 4.000 dari transaksi penyesuaian 31 Desember. Jadi totalnya 6.000 unrealized holding cost. Semuanya masuk ke laba rugi ya, ke other income and expense. Terus tadi di bulan Januari kita menerima dividen revenue sebesar 1.000 di slide sebelumnya tadi. Nah, itu teman-teman untuk yang FVTPL. Kemudian sekarang bagaimana kalau yang OCI ya. Jadi FVTPL ya. Seperti itu transaksinya, jurnalnya. Bagaimana kalau fair value OCI? Sebenarnya transaksinya untuk fair value OCI secara garis besar sama. Sama itu artinya setiap akhir periode kita menyesuaikan nilai wajar. Perbedaannya pertama saat beli, ketika ada biaya broker, kalau sebelumnya FVTPL kan biaya broker masuk expense. Kalau yang fair value OCI, biaya broker akan menambah nilai investasi. Contoh, PT Antik membeli 20.000 saham ya dengan harga 7.500, berarti totalnya 150 juta. Ada biaya broker 1,5 ya, berarti langsung equity investmentnya sebesar 151.500, cash yang keluar 151.500.000. Jadi biaya transaksi, biaya pembelian, biaya broker masuk atau sebagai penambah nilai equity investment. Nah, untuk jurnal penerimaan dividen tidak ada perbedaan ya.
Misalnya kita terima dividen, cash pada dividen revenue langsung. Nah, di akhir periode ternyata dikasih tahu nilainya turun dari 7.500 ke 7.400. Nah, berarti di situ langsung kita catat ya berapa selisihnya. Jadi 7.400 kali 20.000. Terus kemudian dibandingkan dengan tadi cost sebelumnya 151.500, berarti ada penurunan sebesar 3.500.000. Jadi ada penurunan. Nah, penurunan 3.500.000 inilah yang nanti akan dicatat langsung ke akun equity investment, bukan ke fair value adjustment. Jadi unrealized-nya debit masuk ke OCI, karena ini dia memilih OCI ya. Jadi kalau fair value OCI itu kan untuk saham yang tujuannya non trading dan perusahaan memilih fair value OCI. Jadi unrealized-nya masuk ke OCI, kreditnya langsung ke equity investment. Jadi langsung ke akun equity investment. Nanti di akhir periode ditutup ya, ditutup ke AOC. Jadi AOC-nya saldonya debit. Oke. Itu teman-teman jurnal ya untuk fair value OCI. Jadi pertama jurnal pembelian tadi sudah, penerimaan dividen sama ya. Terus jurnal penyesuaian nilai wajar itu langsung ke akunnya, akun equity investment, dan unrealized-nya masuk ke OCI. Nah, sekarang bagaimana laporannya? Laporannya berarti equity investment sesuai dengan nilai wajarnya ya. Di sini 31 Desember 2020 berarti 148 karena 7.400 tadi nilai wajarnya ya. Jadi dikalikan 20 jadi 148. Terus kita ada AOC ya tadi yang ditutup. AOC-nya saldonya debit jadi negatif 3.500.000. Kita mencatat dividen revenue 10 juta ya. Terus kemudian OCI yang kita catat adalah 3.500.000. Nah, itu untuk laporan keuangan tahun 2020. Bagaimana ketika ada penjualan? Misalnya tahun depan 2021 2 Januari dijual seluruhnya dengan harga 7.600, berarti naik. Jadi harga jualnya sama dengan harga apa istilahnya? Berbeda dengan nilai wajar. Di situ nilai wajarnya sama dengan 31 Desember 2020. Berarti karena sama dengan sebelumnya, berarti tidak perlu penyesuaian nilai wajar. Karena ini 2 Januari ya, masih sama 7.400, berarti tidak perlu ada penyesuaian nilai wajar. Langsung ke jurnal penjualan. Berapa cashnya? Cashnya sesuai dengan yang kita terima 7.600 kali 2.000, kali 20.000 ya. 20.000 lembar saham, jadi 152 juta. Terus kemudian equity investment cost-nya adalah 148 juta ya, sesuai dengan yang ada di laporan keuangan, karena langsung berubah. Jadi carrying amount-nya langsung berubah ya, karena langsung penyesuaian langsung ke akunnya sendiri. Jadi 148. Nah, kita mengakui gain sebesar 4 juta. Nah, di situ. Nah, disinilah teman-teman ketika itu perbedaan antara equity investment dan debt investment yang fair value OCI. Ketika ada penjualan, kan di sini masih ada saldo AOC ya, 3.500.000, tidak usah direklas. Tidak perlu direklas. Jadi 3.500.000 tidak ada reklas, makanya no recycling. Jadi 3.500.000 itu nanti ditutupnya ketika di akhir periode ditutupnya ke RE. Jadi saat penjualan tidak ada reklas, langsung mencatat kalau ada biaya penjualan dicatat sebagai beban, biaya penjualan, brokerage fee. Baru nanti di akhir periode ditutup ya, AOC-nya ditutup ke RE. Jadi di sini tidak ada proses reklasifikasi di tahun berjalan. Itulah kenapa no recycling. Jadi filosofinya kenapa no recycling? Yang karena memang equity ini sifatnya permanen ya. Jadi tidak perlu adanya reklasifikasi. Kalau OCI di debt investment kan sifatnya temporer, karena ada jatuh temponya tadi itu. Kalau ini sifatnya adalah permanen, jadi tidak perlu ada reklasifikasi ke laba rugi. Demikian, terima kasih teman-teman, semoga bisa difahami untuk materi equity investment yang FVTPL dan fair value OCI. Kita akan lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang equity method. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar.